Kenapa DeepSeek ini bikin heboh dan membuat perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat ketar-ketir sampai saham mereka merah membara. Dan ada satu kabar lagi, kalau Alibaba juga baru saja meluncurkan AI mereka, yaitu Qwen, yang diklaim lebih canggih dibandingkan DeepSeek dan ChatGPT. DeepSeek sendiri juga bukannya tanpa adanya masalah ya, itu adalah masalah sensor. Coba aja lu tanya tentang peristiwa Tiananmen. Selain isu censorship, juga ada concern tentang keamanan data. DeepSeek sendiri secara eksplisit, mereka menyatakan mereka mengumpulkan berbagai informasi dari user, termasuk input teks dan audio, file yang diupload, chat history, dan data pribadi lainnya. Nah, karena mereka juga berbasis di Tiongkok, mereka tentu saja harus patuh dengan hukum yang ada di Tiongkok. Karena perusahaan di Tiongkok itu diwajibkan untuk berbagi data dengan pemerintah jika diminta. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, video kali ini gue mau bahas tentang DeepSeek. Dan kenapa DeepSeek ini bikin heboh dan membuat perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat ketar-ketir sampai saham mereka ketika DeepSeek ini diluncurkan merah membara. Dan ada satu kabar lagi, kalau Alibaba juga baru saja meluncurkan AI mereka, yaitu Qwen, yang diklaim lebih canggih dibandingkan DeepSeek dan ChatGPT. Mari kita coba tarik garis dulu ke belakang. Kita coba lihat kronologinya, kronologi dari DeepSeek ini sendiri. Jadi, pada awalnya, DeepSeek adalah sebuah side project. Yes, lu nggak salah dengar, ini adalah side project dari Liang Wenfeng, seorang manajer hedge fund asal Tiongkok. Jadi dia tuh mendirikan DeepSeek sebagai cabang perusahaan hedge fund miliknya, yaitu Zhejiang High Flyer Asset Management, dengan memanfaatkan talenta-talenta lokal, dan dia menimbun sekitar 10.000 GPU NVIDIA sebelum terkena pembatasan ekspor dari Amerika Serikat. Singkat cerita, di bulan Desember 2024, DeepSeek merilis model AI mereka, yaitu DeepSeek V3, yang diklaim model ini dilatih dengan biaya 5,6 juta dolar saja, menggunakan chip NVIDIA yang ya boleh dibilang sebenarnya udah nggak terlalu canggih lah dibandingkan dengan chip yang digunakan oleh pesaing-pesaing mereka di Amerika. Nah, meskipun demikian, DeepSeek V3 ini menunjukkan kinerja yang sebanding atau bahkan lebih baik daripada model dari company seperti OpenAI dan Google. Nah, itu Desember 2024. Puncaknya adalah di Januari 2025. Menjelang Chinese New Year atau menjelang Imlek, DeepSeek meluncurkan asisten AI mereka yang dinamakan DeepSeek R1 atau R1. Gue lagi pas ini awal muncul, gue sempat kebacanya DeepSeek RI1. Ya kali DeepSeek-nya ini presiden, tapi ternyata DeepSeek R1 atau R1. Nah, ketika diluncurkan dalam waktu singkat, aplikasi DeepSeek R1 ini menjadi aplikasi yang banyak di-download di App Store di Amerika dan Inggris, mengalahkan ChatGPT dari OpenAI. Dampaknya, tanggal 27 Januari 2025, setelah peluncuran DeepSeek R1, terjadi penurunan saham yang signifikan pada perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Contoh, NVIDIA. Sahamnya mengalami penurunan sebesar 17%, mengakibatkan hilangnya nilai pasar mereka hampir 600 miliar US dollar. Dan secara keseluruhan, sekitar 1 triliun US dollar itu hilang dari indeks Nasdaq yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Selain NVIDIA, ada Google, ada Meta, ada Apple, ada Amazon, dan kawan-kawan. Nah, dari kejadian tersebut, of course, pemerintah dan pemain-pemain di industri global ya nggak akan diem aja dong. Mereka langsung bereaksi nih. Bahkan ada beberapa pihak yang menyebutnya ini sebagai momen Sputnik bagi
AI yang mengacu pada kejutan yang ditimbulkan oleh peluncuran satelit pertama oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Presiden Amerika sendiri, Donald Trump, juga sudah bikin statement kalau peluncuran DeepSeek ini harusnya sudah menjadi wake-up call bagi industri teknologi di Amerika untuk lebih fokus dalam persaingan AI. Kenapa perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika itu sangat-sangat khawatir? Karena faktor yang krusial yaitu efisiensi biaya dan resource. DeepSeek berhasil mengembangkan model AI dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Klaim mereka hanya menghabiskan 5,6 juta dolar untuk melatih model AI mereka dan menggunakan lebih sedikit chip NVIDIA dibandingkan dengan model serupa dari perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika yang memerlukan biaya antara 100 juta US dollar sampai 1 miliar US dollar. Jadi perbandingan biayanya itu jauh banget. Itu faktor yang mengkhawatirkan buat perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika. Nah, dengan biaya yang jauh lebih murah, of course akan ada dampak di market yang signifikan. Keberhasilan DeepSeek memicu kekhawatiran di kalangan investor mengenai efisiensi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat dalam pengembangan AI. Makanya, ketika DeepSeek ini diluncurkan, harga-harga sahamnya pada turun. Nah, lalu juga tantangan geopolitik. Walaupun ada pembatasan ekspor chip dari Amerika Serikat, tapi DeepSeek membuktikan kalau mereka bisa bikin teknologi yang mampu bersaing. Nah, namun DeepSeek sendiri juga bukannya tanpa adanya masalah ya. Masalah utama yang udah muncul nih, udah kelihatan, yaitu adalah masalah sensor. Coba aja lu tes, coba tanya tentang peristiwa Tiananmen atau tentang Xi Jinping sendiri, Presiden Tiongkok, atau kalau nggak lu coba cari tahu tentang Taiwan. Coba dulu lihat, muncul nggak hasilnya? Selain isu censorship, juga ada concern tentang keamanan data. DeepSeek sendiri secara eksplisit, mereka menyatakan kalau mereka mengumpulkan berbagai informasi dari user, termasuk input teks dan audio, file yang diupload, chat history, dan data pribadi lainnya. Dan semua data itu disimpan di server mereka di Tiongkok, termasuk data lu, kalau lu menggunakan DeepSeek. Nah, karena mereka juga berbasis di Tiongkok, mereka tentu saja harus patuh dengan hukum yang ada di Tiongkok. Nah, ini yang menjadi masalah untuk pengguna di luar Tiongkok atau user internasional. Karena perusahaan di Tiongkok itu diwajibkan untuk berbagi data dengan pemerintah jika diminta. Jadi kalau pemerintah Tiongkok tuh minta data misalnya user di Indonesia, mereka tuh harus kasih itu. Nah, lalu untuk sensor, sekali lagi, karena ada sensor, bisa jadi akan ada bias dalam memberikan informasi. Nah, kalau udah ada sensor, of course informasinya ya informasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi ketika lu menggunakan DeepSeek, lu ingin mencari informasi atau fakta, bisa jadi informasi yang disampaikan oleh DeepSeek adalah informasi yang sudah diatur oleh pemerintah Tiongkok. Nah, lalu juga ada risiko keamanan cyber. Karena per video ini gua buat, DeepSeek juga masih mengalami serangan cyber attack. Jadi kalau lu mau sign up, itu nggak bisa. Karena memang ditutup. Jadi kalau lu mau pakai, lu bisa login lewat akun Google lu. Tapi ya itu, apakah aman atau enggak ya? Itu tuh yang masih menjadi tanda tanya. Karena mereka sekarang ini lagi sedang diserang. Nah, tapi juga ada keunggulan menurut gua dari DeepSeek ini sendiri. Karena DeepSeek ini sifatnya tuh open source. Enggak, atau lebih tepatnya belum komersil. Jadi kalau lu mau akses sebagai ini ya, sebagai user personal doang, itu gratis. Lu bisa mendapatkan akses penuh. Kecuali memang untuk developer. Itu pun juga dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan ChatGPT dari OpenAI. Nah, pendekatan open source ini juga lah yang membuat ChatGPT itu juga ketar-ketir. Karena harganya jadi beda jauh banget. Dan Sam Altman sebagai CEO dari OpenAI, belum lama ini juga nge-tweet, ya walaupun ini menurut gua ini ya diplomatis, tapi pada intinya dia bilang dia open dengan persaingan, karena persaingan itu membuat mereka harus bikin model AI yang jauh lebih baik dibandingkan yang sekarang. Dan dia open dengan kompetitor. Kita lihat apa yang akan mereka rilis dalam waktu dekat. Versi baru dari
GPT. Lalu dengan segala keriuhan yang ada, segala perkembangan dan update dari teknologi AI ini, sebenarnya pertanyaan yang sering banget gue denger adalah ini kan, apakah AI akan menggantikan peran manusia? Sebagian orang menjawab, AI tidak akan menggantikan peran manusia karena AI itu tetap harus ada yang mengendalikan, harus ada yang kasih prompt. Jadi kitalah yang harus mengendalikan AI. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu, tapi juga ada sebagian yang berpendapat kalau AI yang sekarang itu masih akan terus berkembang, dan ketika AI ini berkembang dari generative AI seperti sekarang, akan ada di titik di mana mereka bisa berpikir sendiri. Dan itu adalah momen manusia bisa digantikan oleh AI dalam mengerjakan tugas-tugas yang sebenarnya sekarang juga udah mulai marak, yaitu AI agent. AI agent ini bisa bertindak sendiri tanpa perlu diperintah sama manusia masalahnya. Gue berandai-andai aja ya. Gue lagi berandai-andai aja. Misalnya AI agent ini saking canggihnya, dia udah bisa melakukan negosiasi bisnis. Dia bisa menjadi CEO virtual, atau mungkin menjadi dokter AI yang bisa kasih konsultasi ke pasien. Atau juga ada Brain Computer Interface atau BCI. Nah, ini masih diuji oleh Elon Musk melalui project Neuralink-nya dia. Jadi, nanam chip AI ke otak lo. Kalau teknologi ini berkembang jauh, kita bisa lihat manusia dengan augmentasi AI, mulai dari asisten berpikir hingga kontrol fisik untuk orang disabilitas. Tapi, Brain Computer Interface ini masih menjadi kontroversi karena ya faktor regulasi, etika, dan juga rentan untuk kena hack. Lalu juga ada AI Power Synthetic Biology and Biohacking. Nah, ini AI mulai digunakan untuk merekayasa DNA, menciptakan obat baru maybe, dan bahkan merancang organisme hidup. Ini bisa membuka untuk memperpanjang usia manusia, atau bahkan manusia yang dimodifikasi secara biologis untuk lebih kuat, lebih pintar, dan tahan penyakit. Mungkin contoh gampangnya kayak Android di Dragon Ball, Android 17 dan 18. Gabungkan ini dengan teknologi BCI, one day mungkin kita bisa lihat manusia setengah mesin yang benar-benar eksis. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia so far ada sahabat AI yang waktu itu dibentuk ketika Jensen Huang, CEO Nvidia, datang ke Indonesia bareng Goto. Lalu juga ada Kata.ai, lalu juga ada Noteflux. Tapi tentu saja membandingkan Indonesia dengan Amerika dan China ini nggak apple to apple, karena secara ekosistem, secara teknologi, secara SDM-nya, secara modal, itu jauh. Kita jauh tertinggal. Ya, kita lihat deh bagaimana Indonesia bisa bersaing. Karena Cortex aja masih